Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafis Alhaq, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkola dengan NPM 1903 dari kelas Hukum Perlindungan Konsumen D. Tujuan video ini ialah untuk memenuhi nilai UAS yang diberikan oleh dosen saya, Dr. Sri Walni Rahayu. Beliau memberikan beberapa topik untuk dibahas, dan pada kesempatan kali ini saya mengambil salah satu topik pembahasan, yaitu mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha di bidang pengelolaan makanan halal. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin kita pahami bersama dahulu hal-hal dasar pada hukum perlindungan konsumen. Contohnya, seperti apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan siapa yang disebut sebagai pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuannya secara sederhana ialah untuk menyamakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Karena dalam hal ini kedudukan pelaku usaha sebelumnya lebih tinggi, maka dari itu dirasa perlu adanya kepastian hukum bagi konsumen untuk melindungi hak-haknya. Yang dimaksud sebagai pelaku usaha dalam hal ini adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Setelah kita pahami bersama hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, barulah saya rasa kita dapat masuk ke pembahasan utama mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha di bidang pengelolaan makanan halal, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Saya akan membahas sedikit ketentuan umum pada undang-undang tersebut, agar pembahasan berikutnya lebih mudah dipahami. Disebutkan pada pasal 1 undang-undang tersebut, produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian produk. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. Lembaga pemeriksaan halal selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Berikutnya ada penyelia halal, adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. Oke, baik. Masuk ke pembahasan inti pada topik kali ini. Hak-hak dari pelaku usaha menurut undang-undang tersebut diantaranya: yang pertama, memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal. Yang kedua, memperoleh pembinaan dalam memproduksi produk halal. Yang ketiga dan juga yang terakhir, memperoleh pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal
secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Adapun kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha tersebut diantaranya yang pertama, mengajukan permohonan sertifikat halal dengan memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Selanjutnya, memiliki penyelia halal dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Selanjutnya, bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, diwajibkan untuk yang pertama, mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Yang kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Yang ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Selanjutnya, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal, serta diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut. Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, teguran lisan, denda administratif, hingga pencabutan sertifikat halal. Selain membahas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha di bidang pengelolaan makanan halal, saya juga ingin sedikit membahas mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal bagi pelaku usaha. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu pengajuan permohonan. Pelaku usaha dalam hal ini mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH yang berisikan data pelaku usaha, nama, dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Kemudian, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, akan diadakan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal yang dilakukan di lokasi usaha pada saat produksi. Kemudian, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan ataupun pengujian kehalalan produk kepada BPJPH. Yang selanjutnya, BPJPH akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Dalam sidang penetapan kehalalan produk tersebut akan dilakukan oleh MUI yang dilakukan dalam sidang fatwa halal dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan atau pengujian produk dari BPJPH dan akan ditandatangani oleh MUI. Kemudian sertifikat halal tersebut akan diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan pada topik pembahasan kali ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha di bidang pengelolaan makanan halal. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan saya secara seksama. Saya Hafiz Al-Haq, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.